Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat datang di sesi 1 daring kuliah statistika industri. Kita lanjut lagi dengan single linear regression. Materinya kita berlanjut dari terakhir sudah dijelaskan sampai R square, coefficient of determination. Sekarang kita lanjut ke making prediction. Nah, yang disebut dengan making prediction itu sebetulnya tidak lain adalah menghitung confidence interval atau prediction limit atau prediction interval. Ada dua jenis. Jadi kalau pertama teman-teman berangkat dari menghitung confidence intervalnya dulu. Kita bisa saja gitu menghitung gitu ya. Kan nilai mu dari fungsi y terhadap x itu kita tidak pernah tahu, makanya kita akhirnya menggunakan point estimator gitu, y0 hat untuk mengestimasi mu. Nah, tapi point estimator itu sendiri kan nggak cukup. Akhirnya makanya kita bikin dalam bentuk interval. Lalu ini ada distribusi y0 hat gitu, diasumsikan normal gitu untuk dihitung confidence intervalnya. Oke, jadi kalau kita mau membuat sebuah confidence interval kan kita harus tahu ya, ini apa yang dihitung dan pakai rumus statistik distribusi apa gitu ya. Nah, pertama kan yang dihitung adalah min, maka kita menggunakan Z atau T. Lalu kita juga mengetahui bahwa kalau kasus regresi, standar deviasi populasi sudah jelas tidak mungkin diketahui. Makanya kita pakai distribusi T, bukan distribusi Z. Nah, kalau kita punya degree of freedom n-2 gitu ya, maka si distribusi statistik T-nya memiliki rumus seperti pada di gambar, di slide gitu yang ini. Kemudian ini diubah menjadi, karena kan yang tidak kita ketahui adalah si mu-nya gitu. Maka akhirnya rumus ini kita modifikasi biar mu-nya yang di sebelah kiri gitu kan. Akhirnya didapat karena mu ini yang ingin kita dekati dengan confidence interval, didapat cara menghitungnya adalah dengan menggunakan confidence interval ini dari y0 hat gitu ya, dari point estimatornya minus t alpha per 2, selalu ini dua sisi ya tesnya, dan ini adalah s-nya gitu, s dikalikan sekian gitu, untuk mencari nilai di tengah ini. Ya, ini yang dicari gitu. Di mana T alpha per 2 adalah value dari teman-teman distribusi T dengan degrees of freedom-nya n-2 gitu. Karena tadi sebetulnya kita sudah menggunakan dua dimensi kan, ada dimensi ada y dan x gitu. Makanya di sini seolah-olah jadi berkurang dua variabel gitu. Karena kalau distribusi T biasa itu kita hanya ngetes apa ya, x-nya saja gitu kan. Jadi hanya n-1. Sementara kalau regresi ada y sama x yang kita tetapkan fixkan gitu. Jadi kurang lebih makanya n-2 variabel apa degrees of freedom. Nah, oke, kalau sekarang ini jadi kita diminta latihan membuat confidence limit atau confidence interval dengan alpha 0,05. Nah, di sini nggak dikasih tahu nih, kan dibilang confidence limit untuk mean response mu dari y given x0 gitu. X0-nya berapa kita nggak dikasih tahu, makanya kita harus assume dulu gitu, sama dengan 20 gitu. 20. Nah, lalu makanya kita tinggal masukin dulu ke persamaan. Ini B0 dan B1-nya sudah diketahui ya dari contoh sebelumnya, contoh 11.4 misalnya. Terus kita sudah tahu X bar-nya berapa begitu. Karena ini perlu untuk persamaan yang tadi, persamaan selang tadi Y0 minus berapa lebih kecil daripada mu lebih kecil daripada Y0 plus berapa. Nah, itu untuk persamaan rumus T-nya kan butuh X bar. Jadi X bar ini rata-rata dari nilai X dari 33 data. 3, gitu. Dari 30 N sama dengan 33 kan kalau itu. Nah, ini sama juga dari sebelumnya, SXX dan S sudah dihitung, ini dari 11.4 juga. Untuk nilai T, teman-teman bisa dapat dari distribusinya, gitu, tabel distribusi, untuk 31 degrees of freedom. Ingat, sekarang N-2. Jadi N-nya kan 33, dikurang 2 jadi 31. Gitu. Nah, kita ini membuat confidence limit untuk X sama dengan 20% gitu. Jadi di sini juga tengahnya mu y untuk X 20 gitu kan. Di sini y0-nya tadi sudah dihitung minus T alpha per 2-nya dikalikan dengan S dikalikan akar 1 per N ditambah dan seterusnya. Ini tinggal diganti plusnya menjadi plus untuk selang atasnya.
hingga akhirnya didapat 20,1 sampai dengan 23,6. Ini 95% confidence interval dari mean response untuk X sama dengan 20 gitu. Oke, jadi kesimpulannya itu ya. Nah, jadi nanti kalau di soal ujian bisa aja X ini disebutkan, bisa juga enggak gitu. Nah, teman-teman kembali lihat di sini contoh confidence limitnya. Jadi yang garis atas ini adalah upper confidence limit, garis bawah ini adalah lower confidence limitnya gitu. Untuk kalau nggak salah alpha 0,05 juga ini dicontoh di bukunya. Tengah ini adalah si Y0-nya gitu. Jadi kalau kita lihat ini datanya di sini jarang di awal-awal gitu, makanya dia melebar. Begitu dia terdistribusi besar gitu di sini udah banyak nilai gitu, dia menjadi semakin mengecil, berarti model menjadi lebih presisi. Jarak antara garis upper confidence interval dan lower confidence interval itu menjadi semakin kecil, berbeda dengan di awal. Ini karena datanya semakin banyak dan dia semakin presisi sebarannya. Kalau tadi data yang di awal tadi, ini kan dia kayak sangat atas, kemudian di sini selisih dikit dia sangat bawah gitu. Jadi jaraknya sangat berseberangan. Sementara kalau di sini sangat rapat gitu, yang di tengah antara 30 sampai 42 itu jarak titik-titiknya sangat rapat, sangat linear gitu polanya. Sementara kalau yang tadi 9 sampai 12 dia loncat-loncat, jadi confidence intervalnya ikutan melebar juga gitu untuk mengakomodir tren yang tidak linear. Kemungkinan adanya tren tidak linear. Begitu. Dan di akhir kita lihat mulai melebar lagi ya karena di sini udah sparse lagi datanya. Kurang lebih begitu teman-teman. Oke, teman-teman, kalau tadi kita bicara tentang confidence interval, teman-teman diingat lagi materi sebelum UTS itu ada namanya prediction limit sama tolerance limit ya. Masih diingat tentunya. Dan tentu dari confidence interval itu lebih lebar gitu ya trennya daripada prediction interval dan melebar lagi gitu untuk tolerance limit. Tentu ada fungsinya masing-masing. Sama juga dengan regresi. Kalau yang tadi teman-teman hitung confidence interval itu untuk melihat di historis. Jadi 95% confident gitu ya, yakin true mean itu dari data yang lalu itu sebenarnya ada di mana, kan kayak gitu. Sementara kalau ini kita bicara prediction interval, kita ingin melihat nilai tunggal gitu ya. Jadi kalau kita mengambil satu nilai tunggal, dia akan jatuh, kita 95% yakin dia akan jatuh di selang berapa, kurang lebih gitu. Sama seperti yang sebelum UTS, rumusnya pun ada kemiripan. Tentu saja asumsinya distribusi selisih dari y hat gitu ya. Y hat ini dia sampel yang sudah diambil gitu ya. Sementara Y0, Y hat ini ada sampel yang sudah diambil, sementara Y0 ini adalah nilai tunggal yang ingin kita prediksi, yang kita tidak tahu gitu. Nah, kita pakai central limit teori lagi bahwa selisihnya ini bisa jadi mereka berdua distribusinya nggak normal. Y hat 0 dan Y0 itu bisa jadi nggak normal gitu ya. Tapi kita asumsi selisihnya kalau kita rata-ratakan pakai number of trial and sample size banyak akan menghasilkan distribusi normal gitu. Oke ya, ini rumusnya kurang lebih masih ada mirip-mirip ya dengan yang confidence interval. Bedanya di sini ada satu, jadi pengambilan satu kali pengambilan setelah ini gitu ya kurang lebih kalau prediction interval. Lalu nilai yang diestimasi udah bukan mu lagi, jadi sudah Y0 atau ini nilai apa? Nilai yang akan kita ambil satu kali setelah ini gitu, kurang lebih begitu. Makanya eh, nanti akhirnya dari rumusnya seperti ini ya. Jadi yang kita dekati sudah bukan mu, begitu. Tetap degrees of freedom-nya 2 karena yang dipakai Y dan X itu kan jadi variabel terikat, jadi jumlah sampel dikurangi 2 gitu kan. 3. Oke, sekarang kita bergerak ke contohnya ya. Kalau tadi udah contoh confidence interval, sekarang kita contoh prediction interval. Dan sekarang X0-nya dikasih tahu 20 nilainya, jadi sama. Kita bisa bandingkan nih confidence interval sama prediction interval. N-nya 33 dengan X0 20, jadi sesuai. X bar juga dihitung rata-rata dari nilai X, jadi jumlah X itu dijumlahkan dibagi 33 ketemu X bar.
Ini kita dapat Y0 hat itu kita dapat dari memasukkan X0 ke dalam persamaan regresi linear yang sudah dihitung tadi B0 dan B1. SXX dan S juga sudah dihitung dari nomor sebelumnya. Makanya besok kalau ujian itu kita bisa bikin soal turunan gitu ya, berurut. Kalau udah salah ngitung SXX atau S kecil gitu, udah problem ke bawahnya. Bisa jadi salah semua, makanya berhati-hati teman-teman. Degrees of freedom tetap 31 hingga didapat nilai T 2,045. Ya ini sama seperti sebelumnya. Oke, angka-angka itu tinggal dimasukkan ke dalam persamaan tadi, prediction interval. Akhirnya didapat setelah dihitung ya, ini Y0 minus sekian bilangan itu, dan ini Y0 plus sekian bilangan itu. Didapat selangnya antara 15 hingga 28. Jadi kalau teman-teman bandingkan confidence intervalnya itu tadi antara 20 sampai 23 kalau saya nggak salah. Jadi melebar ya, sama seperti prediction interval di bab-bab sebelum UTS gitu. Bahkan mereka memang melebar untuk karena lebih banyak uncertainty gitu di masa depan. Jadi memang intervalnya memang besar. Nah, ini pada grafik ini kita bandingkan prediction interval dan confidence interval dari si sebaran datanya. Yang paling luar ini adalah prediction interval. Ini prediction interval. Nah, jadi memang dia melebar ya, gitu, sangat lebar. Terus saja. Sementara kalau yang di lebih dalam ini, yang warna oranye, yang merah tadi prediction interval, yang oranye ini adalah confidence interval yang kita sudah lihat 95% confidence interval. Jadi memang terlihat, sementara yang paling tengah tadi Y0 ya, Y0 hat. Memang terlihat dia sangat ya ada selisih yang cukup jauh gitu antara kedua interval tersebut. Bisa jadi dapat dilihat kalau di sini semua nilai X dan Y ini, X ini masuk ke dalam prediction interval, kecuali satu ini aja, satu ini yang tidak masuk ya. Lainnya masuk. Jadi memang prediction interval lebih safety gitu. Dan dapat dilihat tidak banyak pengaruh ya kalau dia datanya lebih terdistribusi banyak di tengah antara 30-40 itu presisi ya, dia tren linearnya terlihat sekali. Tapi tetap prediction interval tetap saja tidak berubah, dia tetap lebar gitu ya. Beda dengan confidence interval. Begitu. Jadi ini kalau dites untuk berbagai nilai X kurang lebih. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lihat ada namanya repeated observation. Ini beda dengan paired observation ya. Repeated observation. Jadi bayangkan kalau tadi nilai sebuah data X dan Y tadi, bayangkan teman-teman mengambil N observasi walaupun cuma ada K nilai yang berbeda gitu. Dan di sini N selalu lebih besar dari K. Misalnya hanya ada dua nilai X, 1 dan 2 gitu ya. X sama dengan 1, X sama dengan 2. Bisa jadi teman-teman mengambil N itu sampai 4 kali gitu. Jadi yang diambil 1, 1, 2, 2 gitu. Dia ada N sama dengan 4, tapi hanya ada dua nilai yang berbeda, 1 dan 2 gitu kan. Tujuannya apa gitu. Nah, kadang dalam penelitian atau eksperimen, kita ingin melihat apakah ada lack of fit atau memang inkonsistensi internal gitu. Nah, itu keduanya merupakan bagian dari irreducible error kalau kita lihat dari sum of square error-nya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya, makanya di sini formulasinya itu X 1, 2 sampai N. Jadi memang meskipun dia nilainya N nilai X-nya sama, dia dihitung dua kali karena bisa jadi Y-nya berbeda gitu. Kalau ada X-nya sama tapi Y-nya berbeda, itu artinya apa? Berarti apakah ada inkonsistensi atau lack of it. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, gitu. Ya, makanya akhirnya dibilang Y1 itu dia berkorespondensi dengan nilai dihitung dari nilai X1 gitu ya. Dan dia adalah sampel N1. Jadi sudah tidak lihat lagi nilai real X-nya berapa. Karena tadi bisa jadi
X1 itu sama dengan X2, sama dengan X3, itu bisa aja. Tapi karena dia diulang kali, kita menghitung jumlah barisnya. Jumlah observasinya yang kita hitung di sini. Oke, kalau ini kita lihat rumusnya dari buku. Jadi dia melihat ada berapa jumlah observasi untuk suatu nilai X yang sama. Nah, jadi kalau misalnya X-nya sama, tapi dia diobservasi berulang kali, bisa jadi menghasilkan Y yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang N N4 sama dengan 3 gitu ya. Ini artinya untuk nilai X4 itu dilakukan pengukuran berulang 3 kali. Jadi untuk X4 itu dilakukan pengukuran berulang 3 kali. Sehingga akhirnya didapat nilainya itu si T itu didefinisikan sebagai penjumlahan dari Y41 atau Y dari X4 gitu ya. Y dari X4 pada pengukuran pertama ditambah Y dari X4 pada pengukuran kedua dan Y dari X4 pada pengukuran ketiga. Kayak gitu jadinya. Ada namanya si parameter T ini gitu. Teman-teman masih ingat kalau itu rumus waktu kita bicara R square ya? R square itu kan 1 minus sum of square error dibagi sum of square total. Atau R square sama dengan sum of square residual dibagi sum of square total. Sum of square residual itu adalah sum of square yang dijelaskan oleh model kayak gitu. Kita pengen sum of square residual SSR itu semakin besar. Karena SSR semakin besar, maka SSE semakin kecil. Gitu kan. R square yang tinggi adalah yang SSE-nya kecil begitu kan. Nah, dengan adanya repeat observation ini, kita bisa melihat sebenarnya apa sih yang menyebabkan SSE itu irreducible error itu sebenarnya apa gitu. Ada dua faktor. Yang pertama bisa jadi pure experimental error, yaitu memang seharusnya kalau nggak ada experimental error, dia itu benar-benar linear begitu. Tapi karena memang pengukuran gitu ya, kita bicara mikrometer sekrup sama jangka sorong, ukurnya aja kan ketelitiannya berbeda. Makanya di situ ada aspek experimental error. Gitu. Penyebab kedua adalah variasi sistemik. Jadi bisa saja sebenarnya X dan Y itu dia tidak memiliki hubungan linear, tapi memiliki hubungan misalnya polinomial atau orde tinggi. Nah, makanya nilai R square, kalau sum of square-nya tinggi dan R square rendah, bisa jadi karena memang datanya tidak linear gitu. Dan tentu saja makanya jadi jelek kalau diaproksimasi dengan model linear. Nah, kalau kita asumsikan gitu ya, kalau karena kita teman-teman hanya belajar linear regresi gitu, jadi komponen kedua ini variasi sistemik itu diasumsikan tidak ada. Jadi memang kita bilang ya ini datanya asumsinya sebagai linear gitu. Sekarang semester 4, nanti semester 8 tidak boleh berasumsi seperti itu. Nah, jika asumsinya benar bahwa data itu tidak ada polinomial, dengan kata lain memang datanya terdistribusi secara linear, maka S kuadrat sama dengan SSE dibagi N-2 adalah unbiased estimator untuk sigma square, untuk variansi dari populasi. Begitu. Oke, jadi kalau kita sudah punya data repeated observation, kita pertama menghitung estimasi dari varians populasi yang kita nggak ketahui. Jadi ada dua langkah karena tadi ada data yang sama kan. Untuk satu nilai X bisa beberapa kali observasi. Pertama kita hitung per nilai X-nya dulu gitu. Untuk satu nilai X yang sama, jadi kita hitung SI squared-nya. Ini. Ini untuk satu nilai X gitu ya. Jadi nilai pertama misalnya X sama dengan berapa gitu. X sama dengan 10, ya udah dilakukan perulangan berapa kali? Misalnya dilakukan perulangan 3 kali. Berarti pertama ini N-nya sama dengan 3 kurang 1 gitu. Kemudian dari sama dengan untuk nilai Y pertama sampai Y ketiga untuk nilai X sama dengan 10 gitu ya. Kita selisihkan dengan rata-ratanya gitu. Jadi rata-rata dari misalnya kita ada 3 nilai untuk X sama dengan 10, yaitu Y-nya sama dengan 30, 40, 50 gitu. Maka rata-ratanya kan akan ini menjadi 40 gitu kan. Ini tinggal 30 dikurang 40 dikuadratkan, 40 dikurang 40 dikuadratkan, terus 50 ditambah 50 dikurang 40 dikuadratkan.
begitu. Jadi per nilainya dulu kita hitung. Nanti kalau sudah ketemu i kuadrat untuk i pertama i1 gitu untuk x sama dengan 10 misalnya gitu. Kita baru hitung variance total gitu, estimator dari si sigma populasi ini yang sebenarnya. Nah, cara menghitungnya itu tadi kita lihat dari berapa total jumlah observasi sama nilai unik itu dikurangin gitu. Gitu. Dan akhirnya bisa dari sini jumlah observasi tertentu tadi misalnya 3 dikurang 1 dikalikan rata-rata dikalikan si S1 tadi yang misalnya variansi dari si X sama dengan 10 tadi gitu. Dan ini dilakukan berkali-kali untuk berbagai nilai X yang berbeda gitu. Atau kalau teman-teman mau langsung itu bisa pakai rumus yang berikutnya gitu. Jadi di sini kalau nggak mau ngitung SI kuadrat, nggak mau ngitung SI kuadrat bisa pakai rumus yang ini. Ini langsung. Gitu. Nanti akan kita pakai untuk analysis of variance gitu sebetulnya. Nah, ini kalau ada computation of lack of fit sum of square. Jadi kan tadi kan ada yang experimental error, pure error itu ya nggak gimana lagi, dan ada lack of fit. Keduanya itu adalah komponen dari SSE. Jadi ini analysis of variance-nya itu seperti ini di bawah. Kita tahu kalau model itu dia akan pertama punya SSR. SSR itu semakin bagus semakin baik. Jadi SSR per SST mendekati 1, ars itu rasio itu gitu. Maka berarti R square-nya mendekati 1 juga, itu bagus gitu. Nah, SST dikurang SSR, sum of square total dikurang SSR adalah SSE. SSE sendiri terdiri dari lack of fit ditambah gitu ya, SSE pure gitu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Karena kalau teman-teman degrees of freedom yang ditambahkan ya, n minus k ditambah k minus 2, hasilnya adalah n minus 2 gitu kan. Makanya error irreducible error ini itu adalah komponennya 2 dari lack of fit sama pure error. Nah ini kalau teman-teman lihat rumusnya, ini rumus distribusi F nih yang di sebelah kanan ini. Jadi dia memang mencari itu untuk ya yang namanya ANOVA itu memakai rumus distribusi F gitu. Rasio dari variance yang kita bandingkan. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, jadi yang dinamakan lack of fit itu tujuannya adalah validasi asumsi linearitas. Jadi kalau teman-teman menerima suatu data, jangan langsung asumsi, oh ini data linear, saya mau pakai regresi linear. Tidak bisa seperti itu. Gitu. Nah, kalau lihat di gambar, ini contohnya gambar sebelah kiri ini dia data yang betul-betul terdistribusi secara linear. Kan ini teman-teman bisa lihat di titik sini gitu kan. Sampai ke sini kan dia rata-rata meningkat gitu kan, mengikuti garis gitu. Sementara kalau di yang sebelah kanan, dia ada tren cenderung seperti ini kan, kurang lebih tuh. Ada apa ya? Polinomial trend gitu kan. Dan ini namanya contoh linear modelnya incorrect karena dia punya lack of fit komponen. Dia sebetulnya tidak linear tapi dipaksakan dengan regresi linear gitu. Nah, makanya kita perlu mendeteksi hal tersebut. Nah, tesnya dengan cara apa? Pertama kita cari alfanya berapa, kemudian kita bandingkan lack of fit mean square per dibagi dengan S kuadrat gitu. Dengan uji F. Nah, uji F-nya menggunakan degree of freedom K-2 dan N-K gitu. N-K ini adalah degrees of freedom-nya S kuadrat, K-2 ini adalah degrees of freedom-nya si lack of fit. Kalau teman-teman lihat di slide sebelumnya. Intinya adalah repeated observation untuk mendeteksi apakah data itu betul-betul terdistribusi secara linear atau tidak gitu. Ini ada contohnya ya. Jadi kalau kita punya data baru, kita nggak pakai yang 11.1 lagi datanya, itu udah keseringan dipakai. Jadi kita pakai data baru yang ada repeated observation. Di sini dilihat nih, X-nya berulang 3 kali untuk 150, untuk 200 juga berulang 3 kali, 250 dan 300 juga gitu. Jadi ini data with repeated observation. Dapat kita lihat Y-nya juga berbeda untuk 150, Y-nya masing-masing berbeda sendiri. Ada 3 nilai untuk satu nilai X yang sama.
Nah, menghitungnya bagaimana gitu? Kalau kita disuruh menghitung, kita disuruh ngapain di sini sebetulnya? Estimate linear model dan test for lack of fit gitu kan. Estimate of linear modelnya gampang kan? Teman-teman tinggal nyari B0 dan B1. Yang penting sebetulnya adalah lack of fit. Di sini ada pakai Minitab gitu ya, menjawabnya. Nah, oke teman-teman, kita lihat ini outputnya ya. Dari data tersebut kalau dilakukan ANOVA. Jadi kita lihat sum of square dari residual gitu, dari si regression itu adalah 509. Sementara ini sum of square total. Dari sini aja 509 dibagi 513 kan udah sangat besar ya, mendekati 1. Berarti model linear itu bisa cukup menjelaskan variansi di dalam data. Nah, tapi kemudian errornya itu ada nih SSE-nya 3,86 gitu. Ini terdiri dari lack of fit dan pure error. Akhirnya kita hitung gitu ya, si Minitab ini menghitung mean square dan computed nilai F-nya, distribusi nilai F ini, didapat p-value gitu. P-value si regresinya gitu adalah lebih kecil dari 0,001. Tandanya apa? Bahwa si regresi ini sangat menjelaskan model gitu. Jadi model ini cukup signifikan, kurang lebih gitu. Jadi dia valid lah, seperti itu. Nah, kalau kemudian kita lihat gitu ya, dari segi lack of fit-nya p-value-nya 0,22. Tandanya apa? Bahwa H0 tidak bisa ditolak gitu. Bahwa kalau kita lihat sebenarnya H0 kan bahwa model ada terdistribusi secara linear gitu dan dia tidak signifikan p-value hasilnya gitu, lack of fit. Atau misalnya H0-nya lack of fit sama dengan 0 gitu kan. Akhirnya dari p-value kita bisa bilang bahwa data itu dengan nilai p-value demikian tidak cukup bukti untuk menolak H0, berarti data terdistribusi secara linear. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini outputnya pakai SAS, kalau yang atas ini pakai Minitab. Gitu. Jadi teman-teman nanti barangkali kalau coba SAS, coba Minitab, kurang lebih hasilnya akan sama. Sekarang kita akan membahas tentang linear transformation. Nah, jadi dilupakan dulu tentang repeated observation-nya sedikit. Kita start fresh ya. Apa yang dimaksud linear transformasi? Kita mulai dengan studi kasus dulu. Misalnya kita mempelajari 30 partikel dengan densitasnya ya demikian gitu ya. Densitas itu dalam hal ini adalah X. Kita ingin mengukur kekakuan gitu, stiffness dari tiap board gitu. Jadi akhirnya dihasilkan Y atau stiffness itu sama dengan minus 25 ditambah 3884, sekian X. X adalah densitas. Didapat R square-nya 0,79. Sebetulnya ini R square yang cukup baik teman-teman. Apalagi ya karena di dunia nyata jarang yang betul-betul linear sempurna gitu. Makanya akhirnya sebenarnya cukup baik. Namun, apa yang ingin kita lakukan kalau ingin tuning biar R square-nya dapat lebih tinggi dengan data yang sama dan tetap hanya memakai linear model? Jawabannya adalah menggunakan linear transformation. Nah, ini kita lihat ada namanya density, ada namanya stiffness. Kita ingin melihat korelasi antara stiffness dan density. Bagaimana stiffness itu nilainya berkorelasi dengan density. Nah, kita lihat dari nilainya saja kalau so far sebetulnya tidak bisa dilihat apa-apa, tapi terlihat density itu hanya puluhan ya digitnya. Dia hanya maksimum nilainya hanya 25 gitu atau berapa. Sementara stiffness sampai puluhan ribu, sampai 100.000 juga ada gitu ya. Di sini kita lihat gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki R square? Salah satu caranya adalah dengan linear transformasi. Cara tergampang membayangkan linear transformasi adalah si nilai Y ini daripada kita memprediksi, meregresikan Y terhadap X, lebih baik kita mentransformasi dulu Y menjadi skala logaritmik. Jadi misalnya log Y atau ln Y. Karena kalau kita log gitu ya, yang puluhan ribu ini, 14.000, 15.000, 10 log 14.000 kan setidaknya berapa itu? 4, sekian gitu kan. Jadi dia tadinya skala
normal gitu ya, desimal, kita ubah jadi skala logaritmik gitu dengan transformasi linear. Dapat kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini yang kita lihat dari kalau ini belum ditransformasi. Jadi kalau belum ditransformasi, kita lihat garisnya seperti ini ya, puluhan ribu sumbu Y-nya gitu ya. Lalu sumbu X-nya ini puluhan. Jadi terlihat sebenarnya trennya semilinear, tapi kemudian kita juga bisa bilang trennya seperti ini kan, gitu. Terlihat kan ada tren seperti itu, melengkung gitu ya. Jadi sebetulnya tidak sepenuhnya linear. Ini juga nampak di residual. Jadi kalau teman-teman plot residual, apa itu di Minitab ada, dia kalau jarak antar titik dengan garis 0 ini seharusnya homogen. Jadi titik ini dengan titik ini gitu ya, dan sampai ujung gitu sebelah kanan itu homogen. Jadi nggak terlalu tersebarnya, tidak berpola. Tapi ini ada polanya, lihat ada pola ini, ada pola ini. Sementara di sini kosong. Di sini kan kosong. Ini sebetulnya residualnya memiliki pola. Jadi bisa jadi si data itu tidak terdistribusi secara linear. Makanya perlu dilakukan linear transformation. Kita juga lihat ya standar normal quantile itu apa. Jadi seharusnya kalau dilihat itu standar normal quantile itu seharusnya garis lurus ya. Kalau saya tidak salah. Jadi seperti ini harusnya garis lurus gitu. Nah, tapi kemudian di sini ada yang keluar gitu dan di sini ada yang lonjakan di sini gitu ya. Jadi kemudian kita bisa lihat bahwa sebenarnya angka Y-nya itu tidak terdistribusi secara linear gitu. Jadi nggak sepenuhnya normal, ada skewness. Nah, makanya kita kemudian akan memutuskan untuk melakukan linear transformasi. Nah, jadi akhirnya daripada kita langsung melakukan regresi terhadap nilai mentah Y terhadap X, kita memutuskan untuk meregresikan ln Y terhadap X. Jadi semua baris Y tadi kita learn-kan dulu atau logaritma gitu. Teman-teman juga bisa gunakan pakai log gitu ya. Log dari 14.000 gitu. Itu nilai itu mengganti nilai Y-nya dan itu yang teman-teman regresikan terhadap X yang apa? Terhadap nilai X-nya. X-nya tidak diutak-atik, Y-nya saja yang kita transformasi. Ternyata terlihat gitu. Dari setelah linear transformasi nilai R square-nya naik jadi 0,9. Jadi daripada apa hikmahnya gitu. Daripada kita mengkorelasikan X terhadap Y, akan lebih akurat kalau X ini kita korelasikan terhadap ln Y gitu. Hasilnya akan lebih akurat. Beberapa orang mungkin melihat, itu kan merubah data, Pak. Tidak merubah data, karena nanti kalau kita meramalkan ln Y, misalnya untuk data baru, prediction, kita bisa mentransformasi dia kembali ke nilai Y asalnya. Jadi misalnya ln Y yang kita ramalkan keluar 2 gitu. Maka kita tinggal, atau misalnya berapa gitu ya, kita tinggal transformasi balik. Cara transformasi baliknya gimana? Menggunakan eksponensial. Kan ln X itu kan sama dengan berapa? Pangkat X gitu kan. Jadi tinggal teman-teman pangkatkan ke dalam X, untuk gitu. Pangkat nilai ln tersebut gitu. Jadi makanya ini sebetulnya tidak memodifikasi data karena kita bisa mentransformasi balik ke Y-nya lagi gitu. Oke, jadi kalau kita lihat ya, dari segi setelah kita transformasi menjadi learn, kita plotkan, kita regresikan, dan kita plotkan, itu kita lihat dari segi residual, dia terdistribusi secara merata. Jadi tadi kita lihat jarak antar titik ini dengan garis, lalu titik ini dengan garis, semuanya terlihat ya tidak ada pola. Walaupun di sini terlihat lebih terkonsentrasi di tengah ya, tapi nggak apa-apa, ini cenderung lebih bagus daripada sebelumnya. Oke. Sekarang kalau kita lihat standar normal quantile-nya, dia juga cenderung membentuk garis lurus gitu ya, lebih stabil, tidak ada loncatan atau seperti outlier gitu ya. Makanya R square-nya juga lebih tinggi. Ini cenderung lebih baik. Silakan teman-teman bandingkan dengan sebelumnya. Oke, jadi kalau sejauh ini kita bicara regresi, selalu diasumsikan bahwa X adalah mathematical variable. Mathematical variable itu artinya dia nilai yang dapat diukur dengan error yang dapat diabaikan. Jadi kalau kita tadi bicara sum of square error, sum of square residual, itu kan setelah kita membandingkan nilai Y.
Kita bandingkan nilai Y terhadap Y aktual, kita bandingkan Y terhadap Y bar gitu kan. Jadi bukan X-nya yang kita bandingkan. Padahal sebetulnya di dunia nyata, X juga bisa menjadi variabel random seringkali gitu. Nah, makanya kadang pengukuran itu, misalnya pengukuran X dan Y, kadang kita mengukur sesuatu hal secara bersamaan. Misalnya tadi densitas dan stiffness. Kadang mereka itu distribusinya bukan Y terhadap X, tapi Y dan X itu joint distribution function gitu. Jadi makanya Y-nya adalah variabel random dan X-nya juga variabel random gitu. Contohnya adalah kalau X itu panjang tulang, Y itu adalah keliling tulang. Ini berkorelasi positif. Misalnya teman-teman karena berpikir panjang tulang itu misalnya saat masih bayi tulangnya pendek dan diameter tulangnya kan juga kecil. Nanti setelah besar gitu ya, menjadi dewasa, panjang kaki, panjang tangannya kan memanjang, membesar. Lalu panjang tulang juga membesar dan diameter tulangnya semakin keras, gitu, semakin tebal. Maka jadi korelasi positif. Dalam kasus ini, X itu baik panjang tulang ataupun keliling tulang, keduanya merupakan sama-sama variabel random yang memiliki joint density function. Jadi nggak bisa kita mengabaikan error dari X. Gitu. Contoh lain X dan Y itu umur mobil. X adalah umur mobil, Y adalah nilai jual. Semakin lama umur mobil, nilai jual semakin tinggi. Maka di sini ada korelasi negatif. Nah, kita asumsinya masih korelasi ini adalah linear ya. Jadi kalau teman-teman bicara mobil, bisa jadi mobil antik, dia awalnya nilainya kan turun. 5 tahun, 10 tahun, nilainya turun dari harga baru. Tapi nanti kalau sudah 30 tahun, ternyata bisa naik lagi gitu. Seperti misalnya mobil kayak apa ya, BMW yang jadul gitu ya, itu masih naik. Nah, itu kan sebetulnya ada turun lalu naik. Udah bukan linear kan. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang tidak terlalu cocok diukur korelasi karena kita udah tahu dia tidak linear gitu. Karena ketika bicara correlation, asumsi linearitas itu harus tetap terjaga. Teman-teman silahkan ingat-ingat lagi sekilas tentang JDF ya, Joint Distribution Function. Misalnya kita mempunyai conditional distribution f y given x gitu untuk y pada titik x tetap dengan distribusi normal min sekian gitu. Nah, kita juga mengasumsikan x di sini berdistribusi normal. Jadi kalau kemarin-kemarin kan atau sebelum slide ini, sheet ini kan kita cuma mengasumsikan y distribusinya normal. Y minus y0 gitu ya, tertentu konstan, berdistribusi secara normal. Prediction dari y berdistribusi secara normal. Kalau kita menghitung correlation, kita harus mengasumsikan juga bahwa x berdistribusi secara normal. Berarti dalam hal ini nanti slide berikutnya, error dari x tidak diabaikan gitu. Jadi kuncinya itu gitu ya. Kita memformulasikan joint density function untuk y dan x sebagai demikian gitu. Ini tidak perlu dihafalkan rumusnya. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan y itu adalah fungsi dari beta 0 tambah beta 1x tambah error, di mana error e itu adalah error dari si x-nya gitu. Jadi bukan dari y-nya. Nah, namun si min dari error itu diharapkan bernilai 0. Jadi dia kayak saling menghilangkan gitu pada akhirnya karena minnya sama dengan 0. Lalu itu dia disubstitusikan gitu nilai alpha dan sigma squared pada persamaan yang tadi hingga didapat bivariate normal distribution. Ya ini hanya penurunan rumus sebetulnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di sini kata kuncinya itu ada sigma y gitu ya, variansi dari y itu adalah variansi dari variansi total, itu variansi populasinya gitu ya, ditambahkan beta 1 kuadrat dikalikan variansi si x gitu. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang paling besar gitu dari ketiga ini, pasti yang paling besar yang ini, variansi y gitu. Makanya dari awal kita mengukurnya juga variansi y gitu ya. Atau kalau kita ini sama dengan 0 kan semalam bukan semalam ya, apa slide sebelumnya itu
X itu dianggap tidak memiliki, bukan variabel random sehingga errornya tidak diperhitungkan. Maka selama ini kita berpikir variansi Y sama dengan variansi total gitu. Tapi karena dia diperhitungkan, maka di sini untuk kasus perhitungan korelasi, maka ini tetap gitu ya. Jadi mulai sekarang perhitungan korelasi ada namanya variansi Y, ada variansi total dan variansi X dikalikan beta 1 kuadrat. Ini penting hingga akhirnya didapat sebuah nilai P squared gitu ya. Ini bernilai rasio gitu ya dari 1 minus variansi total dibagi variansi Y. Tadi dilihat yang lebih besar yang mana? Variansi Y, karena ini kan kuadrat nggak mungkin negatif kan. Misalnya apapun nilainya kan semua ini pasti positif begitu. Jadi ini ditambah ini berapapun nilai ini ataupun ini sama dengan 0 gitu ya, pasti variansi Y lebih besar gitu kan. Makanya di sini nilai dari P kuadrat tidak bisa lebih dari 1 gitu. Karena si variansi Y ini selalu lebih besar. Jadi si yang saya lingkari ini selalu kurang dari 1 nilainya. Makanya dia nggak bisa minus dan nggak bisa ya nggak bisa ini juga nggak bisa apa negatif sebetulnya karena dia rasio kan begitu. Ini bentuk lainnya ya. Jadi kalau teman-teman substitusikan persamaan yang di atas ke ini akan didapat yang ini. Itu kuncinya. Next. Oke, jadi yang dinamakan P tadi, ingat rumus tadi itu P kuadrat ya. P itu adalah population correlation coefficient. Jadi P sama dengan 0 jika beta 1 sama dengan 0 berarti tidak ada regresi linier. Bayangkan garisnya, jadi kalau nggak ada gradiennya gimana? Garisnya akan horizontal aja kan, rata mengikuti nilai B0. Karena beta 1-nya kan sama dengan 0. Beta 1 dikali X, ya habis 0 juga, berarti konstan. Gitu. Tidak ada regresi linier. Itu poin keduanya. Poin ketiganya, tadi kita sudah buktikan bahwa sigma square variansi dari Y itu lebih besar dari variansi total. Makanya si P kuadrat selalu nilainya kurang dari 1 gitu. Nah, karena kita bicara di sini P ini kan bisa jadi akar kan. Makanya P itu bisa plus minus 1 gitu ya. Berarti plus minus rentangnya antara min 1 sampai 1. Korelasi negatif sempurna adalah kalau dia nilainya minus 1 gitu. Sementara korelasi positif sempurna adalah dia P sama dengan 1. Itu slope positif sempurna. Nah, berbagai macam ya kalau di dunia ini tuh contoh korelasi positif dan negatif. Satu hal real, jadi yang saya pernah baca, suhu rata-rata lautan gitu atau suhu suhu kalau nggak salah atmosfer, saya lupa deh. Rata-rata tahunan di suatu daerah berkorelasi hampir 1 gitu ya, 0,9 dengan kadar CO2 di daerah tersebut. Jadi bayangkan berapa persen CO2 di situ gitu ya. Plus minusnya itu persis hubungannya linear dengan penambahan jumlah nilai derajat temperatur di lokasi tersebut. Artinya apa? Dari situ saintis akhirnya berkesimpulan bahwa greenhouse gas utama adalah CO2. Gitu. CO2 adalah menyebabkan efek rumah kaca, pemanasan global gitu. Dan mungkin per molekul CO2 itu eh, tidak signifikan dibandingkan metana atau CFC, klorofluorokarbon gitu ya. Tapi si CO2 sendiri kita produksi sangat masif. Berbagai macam pembakaran pasti menghasilkan CO2. Makanya akhirnya volume totalnya sangat besar dan itu yang contribute sangat banyak ke global warming. Begitu. Bagaimana contoh korelasi itu bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kalau kita lihat ya, ini ada estimasi berikutnya. Karena tadi si P ataupun P square tadi
dia itu kan nilainya tergantung dari sigma squared, sigma y squared, sigma x squared, x squared gitu ya. Dan teman-teman tahu kalau hurufnya Greek gitu ya, mu, sigma squared, chi squared, itu apa? Itu parameter populasi yang sebenarnya kita nggak tahu. Jadi makanya harus menggunakan unbiased estimator. Dan akhirnya makanya di sini P itu juga kita tahu adalah asosiasi linear atau korelasi antara X dan Y, itu kita estimasikan dengan sebuah correlation coefficient baru R gitu. Ini yang teman-teman hitung, jadi si P ini nggak akan teman-teman hitung, teman-teman hanya estimasi menggunakan R. Rumusnya adalah B1 akar X XX di per SYY. B1 adalah unbiased estimator dari beta 1. Atau kalau bisa juga seperti ini rumusnya. Nah, satu hal, ini R square ini hubungannya sama dengan coefficient of determination yang teman-teman pelajari kemarin. Jadi nyambung. R square 0,3 dan 0,6, misalnya teman-teman kan sudah paham ya, kalau saya punya dua model linear, yang satu 0,3, yang satu 0,6 gitu, dua-duanya kan korelasi positif gitu. Dan dua-duanya, berarti yang lebih baik yang mana? Ya 0,6. 0,6 R square itu lebih bagus daripada 0,3, itu jelas. Tapi bukan berarti 0,6 itu hubungannya linear dua kali lipat lebih baik gitu. Itu enggak juga. Karena yang kita estimasi hanya sebetulnya R-nya. Jadi harus kita akarkan terlebih dahulu gitu. Contohnya kalau dilihat ya, R squared ini sample coefficient of determination, mewakili proporsi variansi dari SYY yang dijelaskan oleh regresi Y terhadap X, atau sum of square residual. Ingat lagi, makanya SST, sum of square total, adalah sum of square residual plus sum of square error. Kita ingin sebanyak mungkin error itu ada di sum of square error, jangan di SSE. SSE kita keep kecil kan gitu. Makanya semakin besar SSR, maka R square juga akan semakin tinggi gitu. Akhirnya makanya R square adalah proporsi variansi total dari variabel Y yang dijelaskan oleh persamaan linear dengan variabel random X. Jadi kalau teman-teman dapat nilai korelasi 0,6, kalau di R square-nya kan berapa tuh? 0, jadi 0,36 kan dikuadratkan, jadi 36% dari variasi total dari si nilai Y itu dijelaskan oleh hubungan linear dengan nilai X. Gitu. Jadi nyambung ya tadi dari korelasi sampai ke R square. Oke, ini ada contohnya. Nah, teman-teman makanya kalau sudah melihat soal seperti ini, nanti akan baik kalau dicoba dengan Minitab gitu. Jadi ada hubungan X dan Y gitu ya, dari specific gravity terhadap modulus rupture. Nah, ini sangat fisik ya. Jadi kita mau lihat seberapa korelasinya, karena yang ditanyakan itu adalah correlation coefficient. Jadi yang ditanyakan P yang kemudian kita estimasi pakai R. Oke, ini rumusnya ya, tinggal plug in, ada SXX, SYY, dan XXY. Jadi ini pakai rumus yang kedua tadi ya, bukan pakai ada B1. Kita jadi nggak perlu ngitung B1, kita pakai rumus yang keduanya dari si R. Akhirnya didapat nilai R-nya segini. Nah, makanya kalau ditanyakan R square-nya berapa, tinggal dikuadratkan hingga didapat R square-nya segini. Makanya kita bisa bilang X dan Y itu memiliki korelasi yang baik. Bahkan kita bisa bilang approximately 89% dari variasi di dalam nilai Y itu dijelaskan oleh hubungan linear dengan X. Oke, sekarang kita masih bicara tentang correlation. Ingat bahwa P itu nilainya tidak diketahui kan, karena dia harus dihitung dari sigma squared, dari variansi populasi gitu ya. Makanya kalau teman-teman ada suatu parameter yang tidak diketahui gitu ya, diestimasi, kita bisa melakukan confidence interval, hypothesis testing, balik lagi. Makanya jangan lupa step by step melakukan hypothesis testing. Kita melakukan tes gitu. Hipotesis nolnya adalah P sama dengan 0. Ingat kalau dia korelasinya 0 berarti gimana? Garisnya horizontal ya, Y-nya.
Y terhadap X berarti garis horizontal aja karena nggak ada gradiennya. Nah, kita hitung dengan rumus T, rumusnya terlampir ya. Ada itu T sama dengan R dikalikan akar N min 2 dibagi akar 1 min R kuadrat. Jadi kita pertama hitung R-nya dulu, lalu kita hitung T. Gitu. Nah, kalau kita menghitung hipotesis khusus gitu ya, P sama dengan P0 atau nilai tertentu, misalnya kita nggak mau bilang hipotesis nolnya sama dengan 0, kita mau bilang hipotesis 0 kita adalah P sama dengan 1, jadi berkorelasi positif sempurna. Nah, di situ kita menghitung nilai Z, bukan nilai T. Ini ada perhitungan penurunan rumusnya, kenapa pakai Z, kenapa pakai T, tapi tidak akan dibahas di sini. Jadi diingat-ingat kalau dia H0-nya sama P sama dengan 0, itu pakai T. Kalau H0 P sama dengan P0, nilai konstan tertentu, bukan 0 gitu ya, maka menggunakan Z-score gitu. Ini contohnya untuk data 11.10, tes hipotesis bahwa tidak ada linear association. Kata kunci tidak ada linear association, berarti apa? H0-nya adalah P sama dengan 0 gitu. Di sini berarti kita menghitung T. Nah, di sini dia melihat critical region-nya dulu. Asumsikan dengan degrees of freedom tertentu, dia tinggal dilihat datanya untuk alpha 0,05. Ini critical region-nya sekian. Jadi dia mengevaluasi menggunakan T. T value apa nilai T, bukan pakai P value ya. Nah, lalu dia sudah hitung R-nya, dia compute T-nya. Didapat T 14,79. Ada di dalam rentang atau tidak? Jauh ya, kalau dia ini ada minus 2 sama plus 2, ini 14, jadi jauh di sebelah kanan. Tandanya apa? Bahwa enough evidence untuk reject hypothesis. Bahwa hipotesis 0 ditolak, kita ada cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Kayak gitu. Contoh lain, kalau kita mau mengetes null hypothesis sama P sama dengan 0,9, berarti ini adalah P0. Kalau sama dengan 0 kita pakai T, kalau sama dengan P0 kita pakai nilai Z. Nah, kalau nilai Z tadi, nah kita lihat against the alternative bahwa P lebih besar dari 0,9. Berarti di sini one-sided test gitu. Jangan lupa one-sided, two-sided masih berpengaruh di sini. Karena alfanya sekian, 0,05, Z-nya kita masih ingat 1,645 karena one-sided test. Tinggal kita masukkan ke rumus tadi pakai learn. Nah, jangan alergi ya ngelihat learn, tinggal pakai kalkulator aja. Dari situ kita dapat nilai Z 1,5, lebih kecil dari 1,6. Ingat karena Z lebih kecil dari critical region, Z critical region ya, 1,5 lebih kecil dari 1,6, maka kita tidak menolak H0. Correlation coefficient gitu ya, tidak melebihi 0,9. Jadi ini yang diterima. H0-nya tetap diterima. Begitu. Oke, kalau kita simpulkan ya, jadi ada namanya nilai R ya. Kalau dia mendekati 0, maka dia tidak berhubungan secara kausal gitu, atau tidak berkorelasi bahwa efeknya random secara grafis. Jadi X dan Y itu, X adalah prediktor yang buruk untuk Y, karena tadi tidak ada korelasinya. Nah, jadi ini contohnya. Kita contohnya zero correlation itu seperti ini. Jadi bisa jadi dia random gitu ya. Yang sebelah kiri no association. Bisa jadi tidak terdapat hubungan linear gitu. Jadi kalian bayangkan kalau saya mau mengestimasi X gitu pakai ini, pakai data ini kan jelek juga. Kita mau bilang kayak gini gitu jelek, least square-nya pasti besar. Kalau kita mau bilang dia kayak gini juga jelek juga gitu karena benar-benar pas di tengah, dia sangat ini ya, polinomial. Jadi bisa jadi kedua kasus ini sama-sama menghasilkan R yang mendekati 0. Jadi zero correlation. Bisa jadi dia totally random, bisa jadi dia berpola, tapi polanya bukan linear. Kurang lebih itu materi single linear regression.
Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat sore.